Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dosen pembimbing kami dalam hal ini mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Emilia Sari M.Hum. Yang kami hormati juga kepada Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah, serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmatnya. Shalawat salam terlupa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Video ini dibuat guna melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis, yang mana kami akan memaparkan makalah kami berjudul Hadis Maudhu dan Permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makalah hadis maudhu dan permasalahannya dilatar belakangi oleh Al-Quran sebagai salah satu kajian rujukan yang amat penting bagi umat Islam. Kedua, sebagai bahan rujukan sekaligus pedoman. Kami ulangi, Al-Quran sebagai salah satu kajian rujukan yang amat penting bagi umat Islam. Yang kedua, ada As-Sunnah sebagai bahan rujukan sekaligus pedoman petunjuk bagi umat Islam. Namun dalam kenyataannya As-Sunnah tidak semua dipakai, karena As-Sunnah atau yang sering disebut dengan Al-Hadis memiliki kriteria khusus yang harus ada apabila hadis itu sah dipakai. Nah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang akan kita pelajari lebih dalam makalah ini. Adapun juga tentang permasalahan tentang hadis maudhu dan perbedaan dengan hadis-hadis lain. Singkatnya, hadis maudhu adalah hadis palsu. Rumusan masalah yang akan kita pelajari itu adalah pengertian hadis maudhu, sejarah munculnya hadis maudhu, dan ciri-ciri hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu tadi singkatnya adalah hadis maudhu adalah hadis palsu. Rincinya, hadis buatan dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang dibuat-buat dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya hadis maudhu. Adapun sejarah munculnya hadis maudhu ialah masuknya secara misal penganut agama lain ke dalam Islam, yang merupakan akibat dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar ikhlas tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para da'i, ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu ialah: 1. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. 2. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Tokoh-tokoh kenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang zindik ini adalah: 1. Abdul Karim bin Abi Al-Auja. Ada juga Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Ada juga Bayan bin Sam'an Al-Mahdi.
dan lain-lain. Selanjutnya itu membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah, dan lain-lain. Ciri-ciri hadis maudhu ialah satu, ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada sanad. A. Rawi tersebut terkenal berdusta. Pengakuan dari si pembuat sendiri. Kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Ciri-ciri yang terdapat pada matan ialah satu, keburukan susunan lafadznya, kerusakan maknanya. Ciri-ciri hadis maudhu pada rawinya, mengakui telah memalsukan hadis seperti Abu Ismah, Nuh bin Abu Maryam, dan Maisarah bin Abdi Rabbih. Tidak sesuai dengan fakta sejarah seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun bin Ahmad yang menyatakan bahwa Al-Hasan menerima hadis dari Abu Hurairah sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada gejala-gejala perawi bahwa ia berdusta dengan hadis yang bersangkutan. Ciri-ciri hadis maudhu pada matan. 1. Kerancuan redaksi atau makna hadis. Setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis setelah penelitian pembuktian hadis sempurna. Hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Itulah ciri-ciri hadis maudhu. Kesimpulannya, hadis maudhu adalah hadis buatan. Tadi kami bilang di awal, hadis maudhu adalah hadis buatan, hadis palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu ialah 1. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khilafah. 2. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. 3. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Sebab-sebab pemalsuan hadis atau kelompok-kelompok palsunya. 1. Suatu hadis yang pertama kali muncul adalah adanya perselisihan yang melanda kaum muslimin yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutnya, yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok. 2. Permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekannya, yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik. 3. Upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi seperti pendekatan kepada pemerintah atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam majelis, seperti yang dilakukan oleh para juru cerita dan para peminta-minta. Dampak negatif kelompok ini sangat besar. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Pasti kurang jelas, kami mohon maaf. Dan kalau ada jelasnya, kami berterima kasih. Semoga bermanfaat. Aktafi bihadzal qadar. Nallahu wa iyyakum ajma'in. Wa qul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum wa narakumul khair. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala taufiq wa sadat, kama nas'aluhu ayyajalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.